Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semua. Selamat siang menjelang sore ya. Masih semangat untuk belajar walaupun Ya, sesi selamat kedua. sore Bu. Selamat Bu. Semangat. Semangat ya dalam menuntut ilmu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum dimulai pembelajaran, Ketua kelas dimohon untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, Ferry, tolong dipimpin untuk berdoa. Baik Ibu. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Ferry. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar dan lebih mudah untuk dipahami ya. Sebelum itu Ibu mau cek kehadirannya dulu ya. Ibu absen satu-satu. Nanti Ibu panggil namanya, jawab hadir. Ferry tadi sudah hadir ya yang memimpin doa. Linda. Hadir Bu, iya. Linda. Ada? Saya hadir Bu. Ya, Melanie. Hadir Bu. Yunia. Hadir Bu. Alhamdulillah. Imania. Hadir Ibu. Ainur. Hadir Bu. Hadir ya. Firian, ada Firian? Tidak ada Bu. Tidak ada Bu, masih Tidak ada. sakit. Oh, masih sakit ya. Bu. Udah 2 hari ya tidak hadir ya. Nanti tolong ketua kelas, nanti Ibu juga bilang ke wali kelas, Ibu tanyakan. Imam, ada Imam? Hadir Bu. Hadir. Ainur. Ada ya? Ai Imas. Hadir Bu. Hadir. Oke, hadir semua ya kecuali Firian. Kemudian Ibu tadi malam sudah kirim bahan ajarnya di WhatsApp, grup WhatsApp, sudah dibaca belum? Sudah Bu. Sudah ya? Dibaca. Sudah Bu. Sudah Bu, dibaca. Kita hari ini belajar mengenai SPLTV. Apa itu singkatan dari apa SPLTV? Sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel. Hari ini kalian akan memahami persamaan linear 3 variabel, memahami sistem persamaan linear 3 variabel, dan juga menyusun model matematika yang sesuai dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelum itu, sebelum ke SPLTV, Ibu tanya dulu nih, kalian masih ingat nggak tentang SPLDV yang sudah dipelajari waktu SMP? SPLDV, apa itu SPLDV? Masih Bu. Apa Ferry? Itu ada 2 persamaan linear yang terdiri atas 2 variabel Bu. Betul, SPLDV sistem persamaan linear 2 variabel yang persamaannya ada 2 dan variabelnya ada 2. Itu persamaan linear. Kalau Ibu tanya misalnya ada contoh x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0, itu persamaan linear atau bukan ya? Bukan Bu. Bukan. Kenapa Ainur? Kenapa Ainur? Bukan? Karena ada kuadratnya Bu. Iya, betul. Karena itu persamaan kuadrat ya. Jadi kalau persamaan linear itu yang pangkat tertingginya derajatnya 1. Nah, makanya iya. Kita ingatkan kembali ya masalah SPLDV waktu saat kalian SMP. Kita tonton video berikut ini dulu. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Fanya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear 2 Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah,
Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya, Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dea pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba, Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana Dea membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, "Berapa harganya, Dea?" Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat, karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya, sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berpakaian seperti mau ke kantor ya? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya? Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian, ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga per bijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung, apakah uang sebesar 20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Oke teman-teman, karena Doni masih kebingungan, mari kita bantu Doni untuk menemukan harga satu. Nah, sudah disimak tadi videonya baik-baik? Sudah, Bu. Nah, tadi itu adalah salah satu contoh manfaat kita belajar tentang SPLDV dan SPLTV gitu ya. Di sini berarti kita akan menemukan 2 persamaan ya dengan 2 variabel, yaitu yang satunya apa aja? Variabelnya apa saja di sini? Ada Permen dan donat, Bu. Betul, permen dan donat. Nanti ke depannya kita akan bisa menentukan harga permen dan harga donat dan harga lainnya dengan menggunakan SPLTV. Tapi untuk hari ini kita belajar terlebih dahulu menyusun model matematikanya ya. Ya, siap, Bu. Nah, contohnya seperti ini ya. Tadi Dea membeli 3 permen dan 2 donat. Ia membayar semua itu seharga 15.000. Nah, Om Fajar membeli 4 permen dan 6 donat. Ia membayar semua itu seharga 36.000. Maka kalian bisa menuliskan informasinya dengan tabel seperti ini ya, anak-anak. Pembelinya Dea, Om Fajar, banyaknya permen yang dibeli dia 3, banyaknya donat 2, dan harga yang dibayar 15.000. Begitu juga dengan Om Fajar. Om Fajar tadi di video membeli banyaknya permen 4, banyaknya donat 6, dan membayar semuanya itu 36.000. Setelah itu kita bisa memisalkan. Bagaimana memisalkannya, Ainur? Misalkan dengan X untuk harga sebuah permen dan Y harga sebuah donat. Iya betul, jadi kita bisa memodelkan matematikanya ya dari tabel ini. Jadi 3X ditambah 2Y nanti 15.000
Dan yang persamaan kedua 4X plus 6Y sama dengan 36.000. Kemudian, lalu lantas apa hubungannya dengan sistem persamaan linear 3 variabel? Ada yang bisa menjawab ini? Nita mungkin? Hubungannya apa? Ya, Bu. Tadi kan kalau SPLDV 2 variabel, kalau hubungan dengan sistem persamaan linear 3 variabel bagaimana, Mita? Nah, berarti variabelnya ada 3, Bu, bertambah 1. Betul. Persamaannya bagaimana? Ada berapa, Mita? Persamaannya ada 3. Betul. Seperti itu ya, tadi sistem SPLDV persamaannya ada 2 dan variabelnya ada 2. Kemudian tadi kita sudah membahas SPLDV. Di sini dijelaskan bahwa SPLTV dan SPLDV merupakan dua saudara yang tidak bisa dipisahkan. Jadi perbedaannya hanya sedikit, yaitu terletak pada banyaknya persamaan dan variabel yang digunakan. Nah, tadi kalian sudah mengingat tentang SPLDV, jadi let's to be focused and start learning about SPLDV. So, happy studying, good student. Siap, Bu. Nah, Siap, Bu. kita sekarang ke persamaan linear 3 variabel ya. Diamati ini ya, bentuk pertama ini persamaan linear 3 variabel atau bukan? Melani, yang A ini menurut Melani persamaan linear 3 variabel atau bukan? Bukan, Bu. Kenapa Melani? Ada 2 variabelnya, Bu, X dan Y. Betul. Betul Melani, dapat poin tambahan. Yang B, siapa yang mau jawab ini persamaan linear 3 variabel atau bukan? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa itu? Saya, Nah, Bu. boleh. Imam. Persamaan linear 3 variabel atau bukan? Oh, Imamnya sinyalnya ya. Yang B 3 variabel, Bu. Iya, yang B 3 variabel karena di sini ada X, Y, dan Z. Kalau yang C ada yang mau jawab persamaan linear 3 variabel atau bukan? Bukan, Bu. Bukan, Bu, kayaknya. Bukan, Bu. Oh iya, bukan. Betul. Karena dia hanya satu variabel yaitu A saja, ya. Iya, Bu. Kemudian ada masalah satu lagi. Suatu ketika Hani, Hera, dan Hari berbelanja di sebuah toko buku. Hani membeli 3 komik, 2 buku tulis, dan 2 spidol. Hera membeli 2 komik, 2 buku tulis, dan 4 spidol. Hari membeli sebuah komik, 3 buku tulis, dan 3 spidol. Masing-masing dari mereka harus membayar 49.000, 48.000, dan 35.000. Bentuklah model matematika dari permasalahan berikut. Jadi di sini Ibu jelaskan secara singkat. Kita bisa mengetahuinya. Kita tulis yang diketahui. Tadi di sini ada Hani membeli apa saja ini tadi, Siti? 3 komik, Bu. Betul. Di sini dan 2 buku dan 2 spidol. seharga 49.000. Makasih Siti. Dan Hera juga seperti itu ya. Dari yang diketahui kemudian kita lakukan pemisalan. Kita misalkan seperti tadi yang di SPLDV, X-nya harga sebuah komik, Y-nya harga sebuah buku, dan Z-nya harga sebuah spidol. Maka kita mendapatkan model matematikanya seperti ini. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Bu, ngerti. Ya, baik, itu penjelasan singkat dari Ibu. Sekarang kita fokus ke LKPD ya. Kita buat kelompok di sini. Nanti kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik melalui diskusi kelompok. Ini kelompoknya ya. Kelompok 1 ada Imam, Imas, Yunia, dan Melani. Kelompok 2-nya Ferry, Ainur, dan Imania. Kelompok 3-nya Firian, Linda, Mita, dan Siti. Karena Firian tidak hadir, mungkin jadinya hanya 3 ya. Kelompok 3, Linda, Mita, dan Siti. Paham semuanya? Iya. Paham, Ibu. Paham, Bu. Silakan Paham, Bu. didiskusikan ya. LKPD-nya sudah Ibu kirim di grup WhatsApp. Silakan dibuka terlebih dahulu. Ya, siap. Iya, di sana ada Baik, 3 Bu. permasalahan ya. Ya, silakan dibuka.
Nah, sudah terbuka belum LKPD-nya seperti ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, dikerjakan ya. Di sana ada 3 permasalahan. Baik, Bu. Didiskusikan. Nah, di sini ada petunjuk belajar. Kalian berdoa dulu. Tadi kita sudah berdoa. Kemudian bacalah LKPD berikut dengan cermat. Yang ketiga, diskusikan dengan teman sekelompok dalam menemukan jawaban yang benar. Yakinkan bahwa setiap anggota kelompok memahami setiap jawaban. Jadi nanti setelah didiskusikan ditanya sama temennya, kamu udah paham atau belum materinya? Gitu. Kalau belum paham, saling sharing, saling diskusi ya, gimana caranya. Lalu yang kelima yang terakhir, jika dalam kelompok mengalami kesulitan dalam mempelajari EKPD, nanti kalian bisa bertanya kepada ibu ya. Nah, di sini jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Ya, silakan diskusi ya anak-anak ya. Waktunya 20 menit ya diskusinya. Nanti kalau sudah selesai, pengerjaannya boleh kirim ke WhatsApp Ibu ya, untuk yang akan presentasi. Tadi berapa menit, Bu? 20 menit, Waktunya. 20 menit, Imam. Baik, Bu. Ya, Imam. Kalau ada kesulitan ditanyakan ya. Baik, Bu. Di masalah 1 ini dilihat di sini ada permasalahan sehari-hari. Lalu ada tabelnya nih diisi nih, sudah ada 4, angka 4 di sini dilihat apa hubungannya sama di cerita, kenapa banyak bukunya 4, di sini banyak penghapusnya 4. Jadi kalian bisa mengisi banyaknya pensil tuh ada berapa dalam ceritanya, dan harganya juga ya, ini diisi. Nah, kemudian di sini sudah ada langkah-langkahnya. Langkah kedua, dimisalkan variabelnya dengan apa saja. Paham ya? Ada kesulitan tidak? Sedang mencoba dulu ya, Bu. Iya, silakan. Nah, Yunia sama Melani itu saya ngirim jawaban nomor 1 ya. Yang masalah 1 coba cek sama gak? Siap, Imam. Saya samakan ya, Imam. Coba dicek, benar nggak ya jawaban saya? Oke, nanti dilihat ya. Oke. Lihat dulu. Siap. Mita, nanti yang presentasi aku aja ya. Oh iya, Ya boleh. udah, Linda aja boleh. Boleh. Jadi Mita Bu, ya. tadi saya sudah mengirimkan itu yang masalah 2, langkah 4, sama langkah 5. Oh iya, nanti Ferry presentasi itu ya. Baik, Bu. Baik. Tadi ada Ferry, Berapa menit ada lagi, Mita Bu? ya. 5 menit lagi ya, segera dikerjakan. 5 menit lagi. Kalau sudah selesai bisa langsung dikirim ke WhatsApp Ibu ya. Tadi udah ada Ferry sekelompok. Baik, Bu. Saya kirim ya, Bu. Kelompok saya sudah Ya, beres. baik. Nah, Ibu lihat dulu ya di WhatsApp-nya ya. Linda, kita ya udah beres. Kirim yuk ah. Ya udah kirim aja lah. Kirim Udah ya. beres. Siap. Sudah ya? Siap presentasi ya semuanya ya? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, yang pertama Siap, Bu. tadi ada Siap, Bu. Melani yang mau presentasi. Sebentar ya, Ibu buka dulu. Baik, Bu. Baik.
Dah bisa kita langsung presentasi ya. Kita sudah masuk ke presentasi, sudah dikumpulkan semuanya. Tadi yang mau presentasi pertama itu Melani ya. Melani, esok silakan presentasi masalah 1. Baik Bu, izin presentasi hasil dari diskusi kelompok kami ya untuk masalah 1. Di sana ada masalah Ani membeli 4 buah buku, 2 pensil, dan 4 buah penghapus. Ia membayar Rp18.000. Coba kalian diskusikan bagaimana model matematika yang terbentuk. Nah, untuk langkah yang pertama, tuliskan informasi yang didapat dari permasalahan Ani dalam bentuk tabel. Saya mengisi untuk banyak bukunya itu 4, banyak pensilnya 2, banyak penghapusnya 4. Untuk harga yang Ani bayar itu dalam rupiah 18.000. Iya. Selanjutnya untuk langkah kedua, langkah yang keduanya itu tuliskan pemisalan variabel untuk menyatakan sebuah buku, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Untuk kelompok kami, untuk sebuah bukunya kami misalkan X, sebuah pensilnya kami misalkan Y, dan sebuah penghapusnya kami misalkan Z. Maka langkah ketiganya, nyatakan hubungan banyak benda yang dibeli Ani dengan harga yang ia bayar. Nah, menjadi di sana dituliskan 18.000 ya di kolomnya. Jika dituliskan model matematikanya menjadi 4X ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 18.000. Biar oleh suatu persamaan 4X tambah 2Y tambah 4Z sama dengan 18.000. Selanjutnya ada amati permasalahan. Ada berapa variabel yang ada pada persamaan tersebut? Di sana ada 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z. Selanjutnya, maka persamaan linear tersebut disebut dengan persamaan linear 3 variabel. Baik Ibu, presentasi dari kelompok kami. Nah, sampai sini dulu ya. Sampai sini ada nggak sanggahan dari kelompok lain? Sudah sama atau sudah betul atau ada yang berbeda dari kelompok lain? Gimana tanggapannya yang lain? Iya, sudah ya? Sudah sama ya semuanya ya. Alhamdulillah. Terima kasih Melani atas presentasinya. Nah, untuk permasalahan yang pertama masih juga untuk kelompok 1. Mau Melani apa ganti anggota? Pak sama Imam? Saya aja, Bu. Boleh, Imam. Ya, ini masih pengerjaan kelompok kami ya, Bu. Iya. Ini lanjutannya. Nah, di sini kan itu ada yang A itu ada 3X dikurang 5Y sama dengan 9. Nah, si persamaan itu tuh memiliki 2 variabel, yaitu X dan Y. Terus pangkatnya juga itu cuma 1. Terus untuk yang B itu ada A dikurang 6B sama dengan 0, itu juga sama. Variabelnya cuma 2, pangkatnya 1. Terus yang ketiga itu ada 3 variabel, ada X, ada Y, ada Z. Pangkatnya juga semuanya 1. Terus yang D itu 8P dikurang 3Q tambah R sama dengan 0 juga memiliki 3 variabel. Dan pangkatnya juga 1. Nah, yang terakhir ini yang variabelnya cuma 1, Bu. Itu cuma yang 5A, berarti yang A aja. Jadi cuma 1 variabel dan pangkatnya 1. Iya. Nah, setelah itu di kesimpulannya persamaan ini persamaan linear 3 variabel yaitu persamaan linear yang terdiri dari 3 variabel dengan pangkat masing-masing variabelnya itu sama dengan 1. Itu hasil kerja kelompok kami, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih ya Imam ya. Yang lain gimana kelompok yang lain? Sama tidak atau ada yang berbeda? Sama Bu. Sama Bu. Alhamdulillah udah pada paham sampai sini ya. Adanya teman aku. Alhamdulillah paham, Bu. Beres kuliah. Untuk permasalahan yang kedua, Nanyain ada lowongan nggak di sini? kelompok kedua Enggak, ya. enggak, Car. Ada Ainur sama Ferry yang Tapi aku belum nanyain lagi. kelompok kedua ada yang mau presentasi. Siapa yang presentasi yang pertama? Aku tanyain lagi, harus tanyain lagi. Waktu itu mah Ainur ada. Bu, Ainur. dia harus nyari Kita ngobrol, Bu, tuh. Oh,
Yang Siti. dari buat Siti, Siti, sekarang suaranya Siti. Siti. maaf Bu. Oh iya. Ada yang masalah kedua? Masalah kedua ada yang mau presentasi? Ainur mungkin? Kedua ya saya Bu. Ya, boleh Ainur. Ya, untuk masalah yang kedua ini saya akan membantu Pak Anton ya Bu. Untuk hari pertama, ada hari kedua dan hari ketiga. Untuk di hari pertama itu menghasilkan belas, lalu kemasan kecil itu 5, kemudian kemasan sedangnya 4, kemasan besarnya 8, maka berat keseluruhannya adalah 90. Ini didapat dari hasil tadi soal cerita di atas, Bu. Kemudian untuk hari kedua, kemasan kecilnya 6, kemasan sedangnya 4, kemasan besarnya 10, dan berat berasnya itu 112 kg. Kemudian untuk hari ketiganya, mendapatkan kemasan kecil 8, kemasan sedang 8, kemasan besar 2, beratnya itu 46 kg. Kemudian untuk langkah keduanya di sini dituliskan pemisalan untuk setiap kemasannya. Untuk sebuah kemasan kecil dimisalkan dengan X, sebuah kemasan sedang dengan Y, dan sebuah kemasan besar dengan Z. Kemudian untuk langkah ketiga di sini menyatakan hubungannya bahwa tadi kan sudah didapat pemisalannya di sini berarti 5x ditambah 4y ditambah 8z sama dengan 90. Kemudian persamaan yang keduanya 6y ditambah 10z sama dengan 112 dan 8x ditambah 8y ditambah 2z sama dengan 46. Untuk langkah keempatnya di sini maka dapat diperoleh suatu sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama itu untuk 5x ditambah 4y tambah 8z sama dengan 10. Itu untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, 6x ditambah 4y ditambah 10z sama dengan 112. Dan yang ketiga, 8x ditambah 8y ditambah 2z sama dengan 46. Untuk langkah kelima, berapakah jumlah persamaan yang diperoleh? Persamaan yang diperoleh itu ada 3 persamaan linear. Kemudian berapa variabelnya di sini? Ada 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z. Ya, di sana pangkatnya itu pangkat 1 semua. Terima kasih. Ya, alhamdulillah udah benar ya. Apa ada sanggahan dari kelompok lain? Apa ada yang berbeda? Enggak Bu, sama. Ada Bu, Terima Sama, kasih. Bu. Ya, terima kasih Ainur ya sudah menjelaskan secara detail dan lengkap. Kemudian masalah 3. Kelompok 3 ada Linda, Mita. Ada yang mau presentasi, Linda atau Mita? Saya boleh Bu. Linda. Ibu, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar. Takutnya Linda, suara terdengar. saya. Oke, siap. Saya mencoba jawab ya Bu untuk perwakilan teman-teman saya di permasalahan yang ketiga. Untuk bentuk yang pertama, yaitu 2x plus 5y min 2z sama dengan 7, serta 2x min 4y plus 3z sama dengan 3, itu merupakan bukan SPLTV, karena banyak persamaan linearnya hanya ada 2, Bu. Masing-masing variabelnya ada 3, namun persamaannya hanya 2. Jadi sulit untuk menemukan nantinya variabel-variabel tersebut. Kemudian yang bentuk kedua, dari X min 2Y plus 3Z sama dengan 0, serta Y sama dengan 1, kemudian Y plus 5Z sama dengan 8, merupakan SPLTV, karena terdapat 3 persamaan linear, walaupun tidak semuanya lengkap X, Y, Z, seperti itu. Betul ya. Jadi SPLTV itu berbeda dengan persamaan linear 3 variabel ya. Jadi SPLTV itu mencakup sistemnya. Dalam 3 persamaan ini ada nggak 3 variabel? Ternyata dalam 3 persamaan ini ada 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Betul sekali Linda. Untuk selanjutnya mau Linda lagi yang presentasi atau anggota lainnya? Saya coba ya Bu, Mita ya Bu. Boleh Mita. Oke, untuk yang ketiga Bu, ini
ada 2A tambah 3B min C sama dengan 4, 5A min 4B min C sama dengan 0, dan A tambah B min C sama dengan 6. Nah, ini termasuk ke dalam SPLTV, Bu, karena ada 3 persamaan linier, dan di persamaan-persamaan tersebut juga ada variabelnya ada 3, yaitu A, B, dan C. Tuh, terus untuk yang persamaan 4, itu ada P min 4Q min R sama dengan 5, 5P tambah 2R sama dengan min 3, 3P tambah 5Q tambah R sama dengan 6 kurang 1. Nah, ini juga merupakan SPLTV karena terdapat 3 persamaan dengan variabelnya. Kalau yang keempat ini adalah P, Q, dan R. Itu mungkin, Bu. Iya, betul. Terima kasih ya Mita, Linda. Untuk kelompok Sama-sama, 3. Bu. Ada kelompok lain yang berbeda? Sama kah? Sama, Bu. Iya. Sama ya. Alhamdulillah. Jadi, tadi kita sudah belajar persamaan linear 3 variabel, sistem persamaan linear 3 variabel. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Dikumpulkan lewat WhatsApp. Oke. Ya. Setelah itu nanti ada penugasan dari Ibu, ada latihan soal ya, 3 soal. Nanti kalian kerjakan dan dikumpulkan untuk penugasan. Oke, jadi kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan nggak tadi kita belajar apa, mengenai apa, SPLTV itu apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Saya, Bu, boleh, Bu? Silakan, boleh. Jadi, Bu, untuk bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel itu, yaitu misalkan yang pertama itu persamaannya A1X ditambah B1Y ditambah C1Z itu sama dengan D1. Kemudian persamaan keduanya A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Kemudian persamaan yang ketiganya A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Kemudian, Bu, kalau misalkan untuk langkah-langkah menyusun sistem persamaan linear atau model matematikanya, langkah pertama yaitu kita buat dulu tabel informasinya. Kemudian yang kedua itu kita buat pemisalan atau variabelnya. Misalkan tadi ya X sama Y sama Z. Nah, kemudian yang ketiga, menyatakan hubungan antara pemisalan atau variabel itu dengan harga atau tergantung nanti di soalnya seperti apa. Kemudian yang terakhir kita menuliskan model matematikanya yang didapatkan dari soal itu. Iya, betul Seperti sekali. itu, Bu. Betul sekali. Terima kasih Aimas. Jadi di sini bentuk umumnya seperti ini, dan kalau SPLTV harus ada 3 persamaan dan 3 variabel. Betul. Jadi yang pertama langkahnya kita bisa membuat tabel, kemudian kita lakukan pemisalan, dan kita nyatakan hubungan antara pemisalan itu dengan harga atau tergantung soal, dan kemudian kita tuliskan model matematika yang didapat. Ada pertanyaan tidak atau ada kesulitan di materi di sini? Apa sudah jelas? Baik, Bu, sudah paham saya, Bu. Alhamdulillah, karena waktu sudah menunjukkan waktu pulang ya. Alhamdulillah, kita berdoa dulu untuk pulang. Ferry, silahkan dipimpin doanya dulu. Baik, Ibu. Teman-teman, mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Marilah kita bersama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, terima kasih Ferry, terima kasih anak-anak semua. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan manfaat untuk kedepannya. Sekian dari Ibu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Iya. Bu Terima Eriska. kasih, Ibu. Sama.